Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Tari dalam pelajaran praktek kreatif dan kewirausahaan. Pagi ini kita akan membahas tentang media promosi. Ya, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang strategi pemasaran ya anak-anak. Yuk, mari kita akan bahas lebih dalam lagi tentang media promosi. Nah, sesudah kita kemarin membahas tentang strategi pemasaran, kita harus tahu juga ya anak-anak tentang bagaimana membuat promosi menggunakan media yang disediakan. Baik, untuk kompetensi dasar dari apa yang akan kita pelajari adalah yang pertama, menentukan media promosi, lalu membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Dan ruang lingkup materi yang akan kita bahas ini yaitu kita harus dapat semakin mengenali promosi penjualan, kita juga harus paham tentang fungsi dan tujuan dari promosi penjualan dan apa sih macam-macam media promosi. Kemudian nanti kita akan membuat media promosi yang menarik. Baik, anak-anakku, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu pengertian promosi penjualan. Kita melihat dari para ahli, ada 3 yang saya ambil di sini. Yang pertama dari Kotler. Kotler menyatakan bahwa promosi adalah kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produk, lalu juga dapat mempengaruhi konsumen untuk membelinya. Kemudian dari Rambat mengatakan bahwa promosi itu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan apa itu manfaat dari produk itu dan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan penjualan dan menggunakan jasa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menurut Stanton bahwa promosi itu adalah sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan meyakinkan si calon konsumen tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Ya, ini pengertiannya ya anak-anak. Kita juga harus paham apa itu yang menjadi fungsi dan tujuan dari. Nah, fungsi dari promosi penjualan itu bisa memberikan informasi, lalu membujuk konsumen, kemudian mengingatkan kembali konsumen terhadap produk yang kita pasarkan, menambah nilai-nilai dari produk yang kita tawarkan, lalu juga dapat mendampingi upaya-upaya lain dari suatu perusahaan dalam rangka pemasaran produknya. Tujuan dari promosi penjualan adalah yang pertama kita dapat menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan yang sedang dia cari, lalu memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang produk yang kita tawarkan kepada konsumen, kemudian mendorong pemilihan produk yang dia sedang butuhkan, lalu membujuk pelanggan atau konsumen untuk membeli produk kita dan mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain di mana akan ada saingan-saingan kita yang beredar dengan produk yang semacamnya, lalu menanam citra produk dan perusahaan. Fungsinya anak-anak ya. Nah, sekarang kita harus melihat juga apa itu media-media promosi dan jenis. Media promosi itu adalah sarana untuk mengkomunikasikan suatu produk ataupun jasa atau brand dari perusahaan kita atau yang lainnya agar dapat dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi ya, branding namanya ya. Ya, untuk macam-macam media promosi itu secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, media promosi secara fisik. Nah, untuk media promosi secara fisik ini maksudnya adalah contohnya misalnya ada pameran yang dilakukan secara langsung. Nah, kelebihannya adalah kita bebas untuk bertanya tentang produk yang sedang ditawarkan. Lalu yang kedua ada media promosi konvensional atau tradisional. Nah, contohnya ini adalah yang di eksternal itu ada banner, ada spanduk, lalu juga ada iklan yang di media elektronik. Nah, itu yang tradisional ya. Kemudian media promosi digital. Media promosi digital ini sangat digunakan sekali dan sangat dimanfaatkan sekali oleh perusahaan-perusahaan saat ini
karena adalah tuntutan dari zaman ya. Sekarang itu kan zaman teknologi 4.0. Nah, sekarang sangat banyak sekali digunakan dan Ibu berharap juga kita dapat memanfaatkan ini di teknologi sekarang yang memang sangat canggih ya anak-anakku ya. Ini 5 cara atau ketika kita promosi ada kalimat-kalimat yang menarik dan kreatif yang harus kita ketahui. Tetapi yang pertama kita harus tentukan terlebih dahulu target pasar kita supaya lebih sempit dan kita bisa membuat kalimat-kalimatnya dengan bahasa yang target yang kita tentukan. Kemudian gunakan kata yang mempengaruhi. Misalnya promo gratis beli satu gratis satu atau diskon atau promo akhir bulan. Nah, itu bisa kita gunakan juga ya. Kemudian kalimatnya juga harus masuk akal. Jangan sampai ini dianggap orang menjadi sebuah tipuan ketika mereka membeli kita, mereka merasa tertipu. Jangan sampai ya. Lalu memberikan solusi ya. Ketika mereka membutuhkan atau memiliki suatu kebutuhan, bisa memberi jawaban ketika kita membuat kalimat itu dengan baik. Kemudian tambahan opsional untuk waktu perayaan tertentu, misalnya dalam hari-hari besar, keagamaan atau kemerdekaan. Nah, itu kita manfaatkan momennya untuk menjadi media promosi kita, untuk kita berpromosi gitu ya. Nah, ini contoh ide dari usaha yang kita lakukannya. Kita coba aja dulu dengan promosi sekolah kita ya, Nana. Mari kita saksikan. Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Ibu Tari. Guys, ada yang pernah dengar yang namanya sekolah SMK Farmasi BPK Penabur Jakarta? Yuk, ditulis di kolom komentar. Yang pernah, ditulis di chat. Pernah, ya, pernah. Oke, betul. SMK Farmasi BPK Penabur Jakarta adalah satu-satunya sekolah kejuruan yang dimiliki oleh BPK Penabur Jakarta. Ya, selain kita satu-satunya yang dimiliki oleh BPK Penabur Jakarta, kelebihan dari SMK Farmasi BPK Penabur Jakarta adalah kita menyiapkan seluruh anak didik kita untuk BMW. Apa itu BMW? B, artinya ketika anak-anak lulus, mereka bisa langsung bekerja. Lalu M, yaitu langsung melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam arti kuliah. Lalu W, apa itu W? W adalah berwirausaha. Dengan ciri khas sekolah kita, Pharmapreneurship, kita menyiapkan anak-anak kita juga untuk siap berwirausaha dalam bidang kesehatan. Anak-anak kita juga boleh memberikan saran, lalu mereka juga boleh menciptakan suatu produk sehingga ketika nanti mereka lulus, mereka dapat menggunakan produk yang diciptakan untuk dapat dipromosikan dan dipasarkan di kalangan masyarakat. Untuk kalian yang tertarik dengan SMK Farmasi BPK Penabur Jakarta, mari bergabung bersama kami dan boleh untuk mencari informasi lebih lanjut dapat menghubungi, ada nomor yang ada di sini. Ya. Dan jika ada yang ingin mendapatkan promo-promo menarik lainnya, dapat menghubungi kita juga. Mari bergabung di SMK Farmasi BPK Penabur Jakarta.
Nah, itu contoh ya anak-anak yang tadi Ibu buat. Yuk kita coba berlatih untuk membuat media promosi yang menarik khususnya di sekolah kita terlebih dahulu ya. Mari kita lihat hasil dari karya teman kita. Halo semuanya, aku punya kabar gembira nih buat yang kelas 9 dan masih bingung mau kemana. Kalian bisa kepoin SMK Farmasi BPK Purabur Jakarta. Lokasinya ada di Jakarta dan kita punya lab yang lengkap loh. Di sini juga kalian lulus itu bisa langsung kerja atau kuliah sambil kerja juga bisa loh. Atau buat kalian yang mau lanjutin usaha keluarga, kalian bisa banget karena di sini kita diajarkan prinsip-prinsip kewirausahaan dan membuka usaha untuk membuat lapangan kerja baru buat orang-orang di sekitar kita. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan daftar sekarang. Aku tunggu ya. Wah, bagus sekali ya hasilnya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah membuat dan mencoba membuat iklan atau media promosi dari sekolah kita. Baik anak-anakku, kita akan sudahi terlebih dahulu ya. Ini tentang media promosi. Jadi kesimpulannya adalah mari kita mulai menjadi seorang entrepreneur yang dapat memanfaatkan media promosi yang cocok digunakan di zaman teknologi 4.0 ini ya anak-anakku. Mari kita gunakan kalimat yang baik, yang kreatif, yang dapat menolong konsumen menemukan jawaban dari kebutuhannya. Ya, baik. Terima kasih untuk semuanya. Ada satu pesan dari Ibu sebelum kita sudahi. People don't buy goods and service. They buy relation, story, and magic. Terima kasih anak-anakku. Semoga ini semua bermanfaat ya. Selamat pagi.